Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nashkuruhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa man walah wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. La hawla wa la quwwata illa billah, ma ba'd. Para pemirsa kasibat kajian singkat ba'da Jum'ah yang diberkahi, dirahmati dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Tema kasibat kali ini adalah lapang dada perspektif Al-Qur'an. Sungguh mulia dan bahagia kalau kita mempunyai lapang dada. Karena kalau kita lapang dada, maka kita akan selalu hidup tenang, tentram, dan selalu bahagia. Terlebih-lebih di era globalisasi informasi pada akhir zaman ini, banyak sekali problematika hidup yang menimpa kepada kita. Kalau kita tidak lapang dada, maka kita khawatir akan menjadi orang-orang yang frustasi, orang-orang yang gelisah, merana dan sebagainya. Oleh karenanya, mari kita usahakan agar kita selalu mempunyai lapang dada, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan menjadi asbab nuzul turunnya surat Al-Insyirah, yang mana Nabi Muhammad itu makhluk yang lapang dada, insan yang lapang dada. Berapapun masalah, sebesar apapun ujian yang menimpa dan menghadang kepada Rasul selalu menghadapi dengan lapang dada. Ketika Nabi mau berangkat ke masjid, terlebih dahulu diludahi oleh orang kafir, Nabi tidak marah. Ketika Nabi sujud dilempari dengan kotoran unta, Nabi pun tidak marah. Ketika di Taif Nabi dilempari dengan batu bercurah darah, itu pun tidak marah. Ini luar biasa, kan Nabi sudah lapang dada. Lalu bagaimana kita agar bisa seperti Nabi Muhammad lapang dada? Dalam tafsir Imam Sawi dinyatakan bahwa Nabi lapang dada itu karena Nabi sudah dibedah 4 kali. Pertama, Ibnu Salasilin ketika usia 3 tahun. Kedua, Indal Bulug ketika masa peralihan dari masa kanak-kanak ke masa remaja. Yang ketiga, Indal Bi'sah ketika akan diangkat sebagai Nabi dan Rasul. Yang keempat, Indal Isra'i wal Mi'raj ketika Nabi akan melaksanakan Isra dan Mi'raj. Sungguh Nabi Muhammad berlapang dada karena Nabi Muhammad telah dibedah oleh malaikat Jibril 4 kali. Lalu bagaimana dengan kita umatnya agar kita bisa lapang dada? Tentu kita enggak seperti Nabi Muhammad karena kita bukan Nabi, dan Nabi sudah ditutup oleh Nabi Muhammad. Agar kita selalu lapang dada dalam menghadapi permasalahan hidup kita ini, maka kita harus, bagi kita, untuk kita tentunya tidak usah untuk dibedah, cukup datang ke majlis ta'lim, ke majlis ilmu. Insya Allah kita akan dibedah oleh guru-guru kita, diisi dengan ilmu, hilim, dan hikmah. Yang kedua, agar kita selalu lapang dada, sebagaimana dicantumkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah, kana yazkurullaha fi kulli ahyanihi. Nabi lapang dada itu karena selalu berzikir kepada Allah setiap saat. Bukan hanya setelah sholat, Nabi selalu berzikir setiap saat. Baik itu zikir yang biasa kita baca, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, atau zikir-zikir yang lainnya. Dengan membaca Al-Quran dan sebagainya, itu akan membuat lapang dada. Dan ini janji Allah dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, dengan berzikir kepada Allah akan membuat hati menjadi tenang, hati menjadi lapang. Imam Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin mengatakan, inna nura idza dakhala al-qalba in fasha wa ansyara. Sesungguhnya apabila cahaya Allah masuk ke dalam hati seorang, karena orang tersebut rajin menyebut nama Allah, maka otomatis cahaya Allah akan dimasukkan ke dalam hatinya.
Maka kalau hati sudah mendapatkan cahaya dari Allah, maka hati itu akan tenang, hati akan lapang. Tidak sampai kita mengalami gegana, gelisah, galau dan merana. Insya Allah dengan berzikir akan membuat hati kita lapang dan tenang. Lalu Nabi Muhammad SAW lapang dada karena selalu beristighfar kepada Allah. Walaupun Nabi sudah dijamin masuk surga, sudah diampuni segala dosa yang telah lalu dan yang akan datang. Liyaghfirullahu ma taqaddama min dzambika ma ta'akhkhar. Dalam surat Al-Fatah Nabi diampuni segala kesalahan-kesalahan yang telah lalu dan yang akan datang. Sudah dijamin surga, tapi Nabi tetap beristighfar. Itu yang membuat lapang dada. Kenapa? Karena dosa itu kalau dianolehkan nuqtatus sauda fil qalbi, titik hitam dalam hati. Kalau titik hitam dalam hati ini tidak cepat-cepat kita bersihkan, tidak cepat-cepat kita hapus, khawatir nanti titik hitam ini akan terus bertambah, akhirnya hati kita menjadi qaswatul qalbi, keras hati. Kalau sudah qaswatul qalbi, maka susah untuk diajak kebaikan, susah untuk menerima nasihat kebaikan dan sebagainya. Oleh karenanya, mari kita berbanyak istighfar. Sebab dengan berbanyak istighfar, insyaallah akan hilang semua kebingungan kita, kesusahan kita. Allah akan memberikan kemudahan dari kesulitan. Allah akan memberikan jalan keluar dari segala problematik hidup itu. Bahkan dalam surat Nuh ayat 10-12 Allah berjanji, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin. Perbanyaklah istighfar, sesungguhnya Allah Maha Pengampun, dan orang yang banyak istighfar akan diberikan keberkahan harta, keberkahan anak. Ini yang membuat kita menjadi tenang. Coba kalau kita melihat anak kita tidak soleh, itu akan membuat hati kita menjadi rumet. Tapi kalau kita melihat anak kita soleh, soleha, itu yang membuat qurrata ayun, membahagiakan pandangan kita, membenih hati kita. Dan yang membuat hati kita rumet kadang-kadang harta, ya, sulitnya harta dan sebagainya. Nah, bagi orang yang banyak istighfar, insya Allah akan diberikan keberkahan harta, diberikan keberkahan anak. Kesimpulan dari kesibat kali ini, mari kita gapai lapang dada dengan mengikuti jejak langkah Rasulullah SAW. Pertama, dengan banyak hadir majelis ilmu agar hati kita dibedah oleh para guru-guru kita, diisi dengan ilmu, hilm dan hikmah. Yang kedua, dengan banyak berzikir kepada Allah. Yang ketiga, dengan banyak beristighfar. Insya Allah kita akan punya lapang dada. Yakin, hakul yakin, kalau kita lapang dada akan mendapatkan keberkahan hidup yang mulia di dunia, hayatun thayyibah, di dunia akan mendapatkan kebahagiaan, tenang, tentram, dan di akhirat akan mendapatkan jannah, surga Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas kekurangan. Terima kasih atas perhatian. Wallahu muwaffiq ila thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.